Shalom Lifehouse Family, kembali kita berjumpa dalam Life Cell. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita, siapkan waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang terbaik. Kita fokus, konsentrasi, siapkan Alkitab, siapkan catatan, jangan ada gangguan apapun. Kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Bapa dalam hidup kami sampai hingga saat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, berarti kami masih memiliki kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kami, untuk terus menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapkan hati saudara, kita akan diberkati oleh Pastor Judika Sihaloho. Please welcome. Terima kasih Pastor Wigan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, Lifehouse Family, tentu Bapak Ibu semua telah mempersiapkan hati untuk diberkati oleh kebenaran firman. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, firman Tuhan yang mencerahi hati dan pikiran kita, dan firman Tuhan yang akan terus menyucikan, menguduskan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini dalam live cell kita ini adalah ukuran keberhasilan atau ukuran sukses. Semua kita tanpa kecuali pasti ingin agar kita sukses atau berhasil. Itulah sebabnya kita terus berjuang untuk mencapai kesuksesan itu, bukan? Tidak ada di antara kita yang ingin gagal. Tidak ada yang ingin gagal dalam hidupnya. Tanpa kecuali siapapun itu. Semua kita ingin sukses dan tidak ingin gagal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sukses? Sebagai orang percaya, kita mesti dengan tepat memahami sukses itu dan bagaimana meraihnya. Saudaraku, mungkin ada satu nama yang barangkali Bapak Ibu tidak asing mendengarkan nama ini. Namanya adalah John Maxwell. John Maxwell. Di dalam bukunya dengan berjudul Jalan Menuju Sukses, John Maxwell ini membuat definisi. Jadi ada tiga sukses, bukan tiga sukses, maaf. Dia membagi tiga dalam mendefinisikan tentang sukses. Yang pertama, John Maxwell berkata, mengetahui tujuan, tahu hendak pergi kemana. Kemudian setelah tahu tujuannya, lalu mampu memaksimalkan potensinya. Dengan orang-orang sekitarnya, dia bisa membangun satu tim yang hebat, memaksimalkan potensinya. Lalu yang ketiga, kata Maxwell, lalu ada hasil yang mereka dapatkan dan hasil yang mereka dapatkan itu bisa dikecap, bisa sama-sama dinikmati oleh orang sekitarnya. Kalau hanya sendiri saja itu bukan sukses. Kalau hasil yang kita kerjakan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, maka kita bukanlah orang yang sukses, kata John Maxwell. Saudaraku, prinsip John Maxwell ini banyak diterapkan orang. Baik orang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya, dan mereka pasti berhasil, saudaraku. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi terkait dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, kita membagi ada dua konsep mengenai sukses ini. Kita bagi menjadi dua konsep. Konsep pertama adalah konsep menurut dunia. Konsep sukses menurut dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi konsep dunia ini mengatakan bahwa sukses adalah bila dapat menikmati dunia sebanyak mungkin. Jadi konsep sukses menurut dunia ini adalah meraih sebanyak-banyaknya dan menikmatinya, saudaraku. Tentu yang dimaksud dengan dunia di sini bicara soal kekayaan, kegemerlapan dunia ini, fasilitas-fasilitasnya dan lain sebagainya, saudara bisalah menambahkannya. Nah, bila meningkat jumlah hartanya, maka itu adalah tanda-tanda dari kesuksesan itu, saudara. Dalam Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 21, Bapak Ibu nanti bisa membacanya cukup panjang ayatnya. Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 21, yaitu orang kaya yang memiliki banyak harta sampai dia bingung menyimpan di mana hartanya. Ini kan menunjukkan orang yang sukses, bukan? Dia bekerja keras sehingga ladangnya memberikan hasil yang begitu melimpah sampai lumbungnya tidak cukup sehingga dia mesti memperbesarnya. Nah, saudara-saudaraku, ada juga yang melihat bahwa sukses itu adalah
dengan meraih gelar akademis. Ya, gelar akademis yang tertinggi atau mungkin memiliki beberapa gelar akademis. Ya, ada juga mendapat kekuasaan yang tinggi, pangkat yang tinggi, juga popularitas yang hebat. Lalu mereka melihat diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses itu, saudara-saudaraku. Jadi masing-masing orang itu bisa membuat pengertian sukses atau standar suksesnya menurut dunia sesuai dengan yang mereka cita-citakan, sesuai dengan apa yang mereka impikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tentu bagi kita orang percaya, ya, sukses menurut cara pandang dunia ini tidak sama dengan sukses menurut Tuhan atau menurut konsep Alkitab. Ya, sebab apa? Sebab konsep dunia ini apa yang mereka raih berhenti hanya pada itu saja yang bersifat sementara. Semuanya pasti akan berlalu dan ditinggalkan. Ya, jangan salah paham ya, Lifehouse Family jangan salah paham. Kita bukan anti pencapaian tinggi tadi, kita tidak anti kepada gelar, kita tidak anti kepada barang-barang mewah dan sebagainya, bukan. Tapi kalau berhenti hanya sebatas itu saja, sementara itu semua pasti berlalu. Dan itu bukanlah konsep sukses menurut Alkitab, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, saudara-saudaraku, contoh-contoh seperti ini tentu Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendirilah, bisa melihat sendiri. Nah, yang kedua yaitu konsep sukses menurut Alkitab. Konsep sukses menurut orang percaya harusnya ini yang menjadi konsep kita. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Bapak surgawi, ya, sebagai anak-anak Bapak surgawi, ukuran sukses kita ya bukan diukur dari banyaknya yang kita dapatkan, tidak diukur dari prestasi tinggi yang kita peroleh, tetapi saudaraku diukur oleh apa? Apakah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap yang kita kerjakan, di bidang apapun itu yang kita kerjakan, apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Itulah ukuran sukses bagi kita orang percaya. Nah, apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana kita bisa mengerti konsep sukses seperti ini, saudaraku? Nah, dari apa yang saya pahami dari kebenaran firman Tuhan, agar kita lebih dalam lagi, lebih jelas lagi untuk memahami konsep sukses menurut Alkitabiah, saudaraku, atau menurut Tuhan. Yang pertama kita mesti kenal diri kita, siapa diri saudara, harus kenal. Saudara dan saya itu adalah makhluk fana sekaligus makhluk kekal. Sekali lagi ya, kita harus paham siapa kita. Kita ini adalah makhluk fana sekaligus makhluk kekal. Disebut kita adalah fana karena kita memiliki jasmani ya, yang sebentar lagi akan mati, akan berlalu, dikuburkan. Kita disebut makhluk kekal karena kita memiliki unsur kekekalan dalam diri kita. Itulah yang dihembuskan Allah saat penciptaan itu, saudaraku, dan itu tidak akan bisa lenyap, dan itu selama-lamanya. Memang dulu kita tidak ada, begitu kita ada kita menjadi makhluk kekal. Nah, kalau kita memahami bagian ini, nah kita akan mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga pencapaian kita seperti apa fokusnya. Jadi bicara kesuksesan bagi kita orang percaya, ya, ingat kita makhluk fana sekaligus makhluk kekal, ya. Kita akan gagal. Ya, kita akan gagal kalau kita hanya memikirkan atau fokus kepada yang fana saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 berkata, orang yang hanya menaruh pengharapan kepada Kristus hanya di bumi ini saja, dia adalah orang Kristen yang malang. Jadi Yesus bagi dia hanyalah untuk kehidupannya di bumi ini saja. Dia orang paling malang karena akan berakhir hidupnya. Ini sama dengan memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan dirinya. Jadi saudaraku gagal. Gagal sekalipun dia mendapat banyak, engkau gagal karena hanya di bumi ini saja. Dia berarti hanya memahami dirinya sebagai makhluk fana. Sekali lagi ya, seseorang gagal jika hanya fokus kepada kefanaannya. Melihat dirinya sebagai manusia, makhluk yang fana. Namun dia juga akan gagal jika hanya melihat dirinya sebagai makhluk kekal saja. Sehingga ia bisa mengabaikan hal-hal yang fana. Saudaraku, hal yang fana seperti fisik kita ini gak boleh diabaikan. Jadi tidak boleh fokus kepada yang fana saja, tidak boleh fokus juga kepada yang kekal saja.
sebagai makhluk kekal saja. Bukan, saudaraku, ya. Misalnya ya hal-hal yang fana misalnya, ya memang yang akan berlalu di bumi ini ya, maksudnya yang fana, hubungan-hubungan dengan sesama. Jangan karena kita supaya kelihatan rohani, ya kita memikirkan tentang surgawi gitu. Lalu melupakan hal-hal yang bersifat fana. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan ini kan berkaitan atau memberi dampak kepada kekekalan. Sebenarnya hal-hal apapun yang kita lakukan di bumi ini, kalau kita lakukan dengan tepat, sebenarnya semua adalah hal-hal yang bernilai kekal. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak boleh timpang, harus kita pahami. Kita makhluk fana dan makhluk kekal. Tidak boleh fokus kefanaan saja, tidak boleh fokus juga kita sebagai makhluk kekal saja sampai mengabaikan nanti hal-hal yang fana seperti hubungan-hubungan. Suami istri, anak, pertemanan, pekerjaan, menjaga kesehatan gitu. Nanti jadi abai, tidak. Jadi harus kita perhatikan dari dua sisi itu saudaraku ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, jadi bicara sukses untuk meraih apa yang mau kita raih, jadi dua-duanya harus kita raih, betul nggak? Ya kita sebagai makhluk kekal, apa kebutuhan kita? Berarti keselamatan kita bukan? Keselamatan kita. Ini yang harus kita raih saudaraku. Ini yang harus kita raih, jangan sampai lari dari situ. Jadi dengan demikian saudaraku, sukses bagi kita itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Inilah maksud Tuhan menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memiliki tujuan. Nah, hidup dalam tujuan itu sesungguhnya itulah sukses itu. Coba Bapak Ibu periksa, Life House Family, ayo sama-sama kita periksa. Ya, setuju kan bahwa hidup kita ini Tuhan yang ciptakan kan? Ketika Tuhan menciptakan kita, setuju kan? Tuhan ada tujuannya kan menciptakan kita? Nah, sekarang kita periksa diri kita. Apakah kita hidup dalam tujuan Allah tersebut? Jikalau tidak, kita tidak sukses di mata Tuhan. Sekalipun kita mendapat banyak. Jadi kita harus evaluasi. Nah, kita bersama dengan anak-anak tentu. Bapak Ibu sekalian mendengar satu keluarga ya. Ini kan kita live cell ya. Nah, saling mengingatkan. Ya, bagi anak-anak kita, ayo saling mengingatkan kita semuanya. Saudara-saudaraku, Life House Family yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus bertarung untuk menemukan di mana tempat kita. Ya, inilah tujuan kita sebagai orang percaya yang harus kita upayakan. Itulah sukses itu. Oleh karena itu kita mesti berani menetapkan tujuan. Setelah kita mengerti, iya ya aku makhluk fana dan juga makhluk kekal. Lalu kedua-dua ini harus aku raih. Dalam persekutuan dengan Allah. Melakukan juga aku sebagai makhluk fana. Aku juga mendapatkan sesuatu, soal besar jumlahnya tergantung kapasitas kita. Ya, kita tidak berkata bicara soal fana harus memiliki pencapaian sekian. Bukan saudaraku. Bukan, nanti akan lebih jelas lagi. Ya, sampai kita perhatikan sampai akhir khotbah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi yang jelas sekarang kita mengerti. Nah, kita harus berani menetapkan tujuan itu. Harus berani, yes aku tetapkan hatiku kepada tujuan itu berapapun harganya. Berapapun harganya. Artinya apapun yang aku lakukan, apapun yang kita lakukan, semuanya terhubung dengan Tuhan, semuanya terkait dengan Tuhan. Life House Family, ayo mulailah berani, ambil risiko untuk ini. Ambil risiko ya, berani ya. Iya, mahal harganya memang. Mahal harganya. Makanya Tuhan berkata, dunia ini membenci kamu nakku, kata Tuhan. Karena engkau mengenal aku nak, kata Tuhan, dunia jadi membenci kamu. Tapi Tuhan tujuan kita kan, ya walaupun dunia membenci kita, saudaraku bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita mengiring Tuhan dengan serius, itu adalah bagian daripada harga yang harus kita bayar. Semoga kita semua berani ya menetapkan tujuan ini dan berani untuk membayar harga. Jadi kalau kita tidak berani menetapkan tujuan yang mulia ini dalam hidup kita, sesungguhnya rentan sekali hidup kita, saudaraku. Dan kita berada di daerah apa namanya itu ya, daerah yang berbahaya, dangerous zone. Kita berada di satu daerah yang berbahaya. Paulus berani menetapkan tujuannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah tujuannya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah tujuan hidupnya. Itulah sebabnya ia berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan.
Aku bukan seorang petinju yang sembarang saja memukul. Aku berlari-lari mengarahkan pandangku ke depan untuk mencapai tujuanku, panggilan surgawi. Dia berani dengan tidak melihat ke belakang lagi. Dia berani menetapkan tujuan dan berani membayar harganya, saudaraku yang terkasih. Seperti seorang atlet, ya dia tahu tujuannya di depan sana. Dia berlari sekencang-kencangnya, saudaraku. Dikatakan dia berlari. Perhatikan, ia berlari, bukan berjalan. Ini menunjukkan apa? Ada satu upaya yang serius. Ada satu fokus dan berjalan, dan dia harus ada di jalurnya. Ketika seorang atlet itu berlari, dia harus ada di dalam jalurnya. Jalurnya itu jelas. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu arah sangat penting. Seperti atlet tadi itu, arahnya jelas, tujuannya jelas, arah sangat penting. Tapi bukannya sekedar arah, tapi diperhatikan juga kecepatan, kan gitu. Jadi kecepatan dan arah itu penting. Tapi sering sekali manusia ini lebih mementingkan soal kecepatan, nggak penting arahnya kemana. Makanya capek dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saudaraku, itulah harga-harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Ya, hidup ini adalah suatu hal yang sangat hebat, saudaraku. Ada pergumulan-pergumulan yang luar biasa di sana. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita sharing seperti ini, teruslah bertahan dan teruslah pada jalur yang benar. Jalur kita sudah benar sekarang. Kita telah berada di track yang benar sekarang. Bertahanlah di situ. Ya, bertahanlah di situ. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudaraku. Itu membuat kita jadi gagal nanti, kehabisan waktu, kehabisan tenaga, dan kita tidak meraih apa-apa dari Tuhan, saudaraku. Jadi sukses menurut Paulus, memiliki tujuan dan berlari kepada tujuan tersebut. Dan arah tujuan itu adalah Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesuslah teladan yang sejati. Jadi bicara sukses, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus teladan yang sejati. Coba kita perhatikan. Yang pertama, kita memakai konsep suksesnya John Maxwell tadi ya. Coba kita terapkan kepada Yesus. Yang pertama, Maxwell tadi berkata bahwa apa? Tahu tujuannya kemana, tahu hendak kemana. Nah, Yesus dari sorga ke bumi dengan tujuan yang jelas. Dia datang dari sorga untuk mati, menyelamatkan manusia. Jelas. Lalu ia menyelesaikan tugas yang diembannya itu, dia mati, saudaraku. Menurut dunia, Yesus gagal karena dia mati. Tapi dalam pandangan Bapaknya di sorga, ia sukses. Karena apa? Karena dia hidup seturut apa yang Bapak tetapkan padanya. Memang tujuan dia untuk mati, menyelamatkan kita. Dan dia menyelesaikannya dengan baik. Nah, mungkin saudara tidak sehebat orang lain. Mungkin saudara tidak sekaya orang lain. Tapi saudara hidup sesuai dengan apa yang dirancang Allah dalam tujuan itu. Dalam persekutuan dengan Allah itu saudara berhasil. Sekitar saudara mungkin menyebut saudara gagal karena tidak sehebat mereka. Tapi saudara hidup dalam persekutuan dengan Allah, itu sukses dalam konsep Alkitab. Jadi kita nggak perlu malu tidak sehebat orang lain. Yang penting kita di jalur yang benar dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu Tuhan Yesus, hidupnya menjadi pokok keselamatan bagi manusia. Seperti dikatakan John Maxwell tadi, bahwa apa? Hasilnya bisa dinikmati oleh orang-orang. Sama Yesus pun demikian. Hidup Yesus menjadi pokok keselamatan saudara dan saya. Kalau mati hari ini, kita akan masuk surga. Tahu nggak kenapa itu? Karena Tuhan Yesus. Yesus memberi hidupnya, itulah sukses. Apakah hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup saudara, cinta kasih saudara, karakter saudara dinikmati oleh sekitar kita? Apakah kesuksesan saudara dalam berusaha, harta saudara yang banyak dinikmati oleh orang banyak? Kalau yes, saudaralah orang sukses itu. Saudara takut Tuhan dan hasil apa yang saudara dapatkan dinikmati oleh banyak orang. Saudaralah orang sukses itu. Nah, jadi penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk kita belajar taat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap hari kita bisa melihat kok apakah kita sukses di mata Allah atau enggak. Kita bisa melihat. Ya, jadi sukses itu kita bisa lihat kok. Jadi sebuah proses dia. Saya mengutip satu pandangan lagi dari seorang hamba Tuhan, ya. Namanya adalah Charles Stanley, ya, Charles Stanley. Saya senang sekali membaca tulisan Charles Stanley ketika menguraikan tentang sukses bagi kita orang percaya.
Perhatikan baik Bapak Ibu, perhatikan baik. Charles Stanley mengatakan bahwa sukses adalah sebuah proses. Yes. Sukses itu adalah katanya hasil dari hasrat yang terus menerus setiap hari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sukses. Sekali lagi ya. Menurut Charles Stanley, sukses itu adalah hasil dari hasrat yang terus menerus setiap harinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setiap malam kita sebenarnya bisa evaluasi diri kita. Kita ini sukses di mata Tuhan atau tidak. Kita sukses di mata Tuhan atau tidak. Kita bisa memperhatikannya saudaraku. Jadi seorang pengusaha, ini contoh ya, seorang pengusaha misalnya. Ya, jadi setiap malam bisa kok. Setelah bekerja sepanjang hari, bisa diam sejenak, mengarahkan pandang kepada Tuhan. Ya, lalu melihat, mengevaluasi jam-jam hidupnya. Apakah dari pagi hingga malam ini, hidupku ini, ya, aku menjalankan pekerjaanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Bisa. Kalau kita melihat sepanjang hari ini, sebagai pengusaha kita lakukan semua seperti yang Tuhan kehendaki. Engkaulah pengusaha sukses itu. Mungkin sepanjang hari ini hasilnya tidak terlalu banyak seperti biasa. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Hasilnya tidak sebanyak yang dulu. Tapi di malam hari sudah merenungkan, Tuhan, hasilku tidak sebanyak yang dulu. Tapi Tuhan, Engkau tahu bahwa aku terus bertarung sepanjang hari ini. Aku melakukan seluruh kegiatan usahaku seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Aku berterima kasih oleh pertolongan Roh-Mu. Aku lakukan semua dengan baik. Saudaralah orang sukses itu. Saudaralah orang sukses itu Bapak Ibu. Saudaralah pengusaha sukses itu. Ya. Ya ini contoh ya hari ini. Hari ini kan ada banyak tim kita nih ya. Ada kameramen, soundman-nya, mixer, yang catat sana sini dan sebagainya. Kita juga saudara-saudara sekalian pelayan Tuhan. Kita bisa mengevaluasi apakah aku sukses enggak. Sebagai seorang pelantun di malam hari kita lihat. Ketika tadi kami syuting, apakah aku melakukan dengan segenap hatiku. Atau dengan setengah hati. Atau dengan seperempat hati. Apa dengan seperdelapan hati. Kita lihat kita yang tahu. Kita berperkara kepada Tuhan, Dia Maha tahu. Tuhan, aku pun melakukannya. Ketika kami melakukan syuting itu ya Tuhan. Aku lakukan dengan segenap hatiku. Engkau larang sukses itu. Ingat apa tadi kata Charles Stanley, sukses itu adalah hasil dari hasrat. Hasil dari hasrat yang terus menerus. Setiap harinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam segala hal yang kita lakukan, itulah sukses itu. Soal nanti kecil besarnya yang kita dapatkan, bukan di situ letaknya. Tapi apakah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai seorang suami, kita bisa melihat kok di malam hari kita evaluasi diri kita. Satu hari ini, bagaimana aku sebagai seorang suami memperlakukan istriku. Coba tilik ke hati kita. Kalau kita lakukan semua dengan baik saudaraku. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkaulah suami yang sukses itu. Engkaulah istri yang sukses itu. Kalau tidak Tuhan, aku gagal satu hari ini. Tolong saya Tuhan. Esok hari aku akan memperbaiki lebih baik lagi Tuhan. Esok Tuhan aku akan menjadi seorang suami yang lebih baik. Esok Tuhan, malam ini Tuhan aku tidur besok pagi. Aku akan menjadi seorang istri yang baik. Aku akan menjadi anak yang baik ya Tuhan. Dalam konteks keluarga, coba renungkan. Apakah kita sebagai keluarga sepanjang hari ini hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kalau yes, engkaulah keluarga yang sukses di mata Tuhan itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya saudaraku bicara soal sukses. Saudara bisalah menambahkan lagi. Sebagai seorang hamba Tuhan seperti saya misalnya, Pastor Wigan dan teman-teman hamba Tuhan atau pendeta yang lain. Kami juga bisa merenungkan Tuhan sepanjang hari ini bagaimana ya kata-kataku. Bagaimana ya aku bersikap terhadap si Anu. Apakah aku fokus melayani Engkau Tuhan. Kalau aku mendapati diriku tidak fokus kepada Tuhan. Aku harus berani bertobat. Saya harus berani bertobat saudaraku. Sebab berarti aku tidak sukses di mata Tuhan. Aku gagal di mata Tuhan. Dan itu berbahaya. Kalau diizinkan, saya biarkan terus seperti itu bahaya. Karena kita bisa mati kapan saja bukan? Tapi kalau sepanjang hari dalam perenungan, Tuhan terima kasih oleh pertolongan Roh-Mu. Aku belajar menjadi hamba-Mu yang berkenan kepadamu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan aku mau istirahat malam hari ini, besok lagi bangun Tuhan. Aku mau lebih baik lagi ya Tuhan.
Itulah sukses itu. Itulah sukses itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak-anak Lifehouse Family yang sedang juga ikut ya belajar di Lifestyle kita hari ini. Perhatikan ya, engkau anak-anak kami sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, coba evaluasi selama ini anak. Seriuskah engkau sekolah? Seriuskah engkau belajar? Benarkah engkau melihat bahwa sekolahmu itu, belajarmu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan? Engkau lah orang sukses itu. Kepada anak kami ingat, engkau orang sukses. Dari muda engkau telah belajar sukses. Menjadi pelajar yang sesuai dengan kehendak Allah. Engkau menyadari itu ibadahmu kepada Tuhan. Pasti engkau berhasil sampai besar. Karena telah melatih diri sukses dari hal-hal kecil. Sampai engkau tua menutup mata. Pada anak kami ini ya, anak kami yang masih muda ya. Papa mama ingatkan anak kita mungkin ada di sebelah ya. Tolong ingatkan langsung. Ingatkan langsung ya. Bapak ibu anak-anak kita pasti akan sukses hebat. Sebagai makhluk kekal, sebagai makhluk fana. Kedua-duanya dipenuhkan. Atau dipenuhi oleh Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah mungkin juga ada olahragawan, aktor, dan pengacara, dokter dan lain sebagainya. Cobalah kita renungkan baik-baik. Nah di luar dari itu saudaraku. Kita bukanlah orang sukses. Kita bukanlah orang gagal. Di luar dari kehendak Allah. Pencapaian setinggi apapun adalah pemberontakan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang kalimat saya ini ya, penting sekali. Di luar dari kehendak Allah. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak berada di jalurnya Tuhan melakukan seluruh aktivitas kita. Maka pencapaian kita setinggi apapun itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ada contohnya dalam Alkitab. Misalnya siapa? Contohnya apa? Menara Babel. Manusia itu di tanah Siniar yang datar itu. Lalu mereka bersatu hati. Ya, bersatu hati, power of unity. Memang ya persatuan itu menghasilkan satu hasil. Menghasilkan satu karya, menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Mereka saudaraku dalam kesatuan hati mereka membangun Menara Babel. Dan mereka berhasil membangun Menara Babel itu. Tetapi apa yang terjadi? Keberhasilan mereka, achievement mereka, pencapaian mereka. Ternyata pemberontakan di mata Tuhan. Dari mana saya tahu itu pemberontakan? Alkitab yang mencatat. Tuhan turun mengacaukan mereka. Dengan apa? Mengacaukan bahasa mereka. Bayangin saudaraku contohnya ya. Misalnya kita di sinilah ada 4 orang. Satu bahasa Mandarin, satu bahasa Batak, satu bahasa Jawa, satu lagi bahasa Inggris. Sama-sama gak ngerti. Wah ngacau bukan? Kacau bukan? Jadi terlepas dari Tuhan. Ya, terlepas dari Tuhan. Pencapaian saudara setinggi apapun, sebanyak apapun, itu pemberontakan kepada Tuhan. Awas Bapak Ibu. Cepat siuman. Nanti kalau kita membiarkan kita jadi nyaman di tataran seperti itu, sulit untuk balik. Sulit untuk balik. Kenapa ya? Memang begitulah cara kerja jiwa kita atau cara kerja otak ini. Kalau telah diisi terus dengan hal-hal yang negatif misalnya akhirnya kebentuk, tidak mudah. Tidak mudah untuk balik, itu tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah, ya. Nah, jadi memang demikianlah konsep sukses yang harus kita ikuti. Sederhana. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, mulai hal kecil. Dan Yesus teladan kita. Yesus teladan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus ya memberikan persyaratannya, ada satu persyaratan yang Tuhan kasih dan itu sangat sederhana sekali. Sangat simpel sekali. Apa itu saudaraku? Menyangkal diri pikul salib. Itu dia. Menyangkal diri pikul salib, itulah jalan menuju kesuksesan itu. Kalau dikatakan bagaimana caranya? Inilah kata Tuhan Yesus. Menyangkal diri pikul salib. Sebab jalan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Yesus sendiri yang ajarkan. Sangkal diri pikul salib. Seperti Tuhan Yesus, saudaraku, ketika dia memikul salibnya, tahukah apa artinya memikul salib? Memikul salib itu adalah jalan menuju kematian. Waktu Yesus Tuhan kita memikul salib, dia sebenarnya pergi ke bukit itu untuk apa? Untuk disalibkan dan mati di situ.
saudaraku. Yesus memikul salib bukan karena kesalahannya. Jadi jalan salib itu jalan menuju kematian. Nah, kematian dari hasrat-hasrat dunia. Nah, itulah sukses itu. Nah, makanya Yesus kasih. Sederhana, udah biasa kita dengar. Apa itu memikul salib? Itu jalannya, saudaraku. Sangkal diri, mengatakan no kepada konsep-konsep yang bukan berasal dari Tuhan. Itulah sukses itu. Itulah sukses itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita perhatikan baik-baik, kita evaluasi diri kita. Sehabis lifestyle ini, kalau Bapak Ibu masih ada waktu, ya, di rumah masing-masing, coba diskusikan lagi. Sama-sama evaluasi coba. Sebelum sama-sama istirahat tidur di malam hari. Lalu buru-buru bertobat kalau kita menemukan diri kita salah. Lalu buru-buru untuk ambil komitmen untuk melakukannya. Dan kalau kita sama-sama melakukannya, saya yakin dan percaya bahwa keluarga kita adalah keluarga yang sukses itu. Yang memuliakan Tuhan. Kita hanya menunggu Tuhan datang untuk membawa kita kembali ke rumahnya. Ya memang kita harapkan kita panjang umur lah, sama saya juga ingin panjang umur. Ya pengharapan kita kan menunggu Tuhan kan, tapi indah saudaraku. Satu keluarga kita sama-sama mengharapkan itu dan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat sukses di mata Tuhan. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu yang setia, Bapak Ibu lah orang sukses itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau mengasihi Lifehouse Family. Karena Engkau masih terus berbicara kepada kami. Karena Engkau terus masih berbicara kepada Lifehouse Family ini. Hanya firman-Mu lah yang menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Yang meluruskan jalan kami. Sebab itu berkatilah seluruh jemaat-Mu ini. Diberkati Bapak Gembala kami, Pastor Wigan dan keluarga. Bersama dengan tim semuanya. Biarlah mereka menjadi satu tim yang hebat. Bersama dengan seluruh jemaat menjadi tim yang hebat ya Tuhan. Yang menegakkan kerajaan-Mu di kota Jakarta bahkan sampai ke Indonesia ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di masa-masa pandemi ini. Kami terus menyerahkan hidup kami. Karena kami tahu kami terbatas Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara kami semuanya. Kiranya kami terus sehat ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini. Di masa-masa pandemi corona ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Rekan-rekan yang mempersiapkan semuanya. Acara ini bisa berjalan dengan baik. Engkau yang memberkati mereka, para pelayan-Mu yang setia ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu pun ada pada mereka. Usailah sudah ibadah kami Tuhan. Engkau yang punya berkat, karena itu kami mohonkan berkat dari Engkau. Berkatilah kami semua satu persatu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.